Raja Tentara Bayaran. Bab 77. Huff. Apakah kamu yakin? Mata-mata pulau itu memasang ekspresi curiga di wajahnya. Jelas, dia tidak berpikir Shen Lian dan Wu Yilian akan berkompromi dengan mudah. Ini bukan hari pertama mereka berurusan dengan Biro Keamanan Nasional ke-9. Mata-mata negara kepulauan itu tahu lebih baik dari siapapun betapa tangguhnya orang-orang ini. Tentu saja saya yakin. Sejujurnya, saya masuk ke bagian ke-9 Biro Keamanan Nasional pada hari pertama hari ini. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa saya saat pertama kali keluar. Saya melihat Anda tidak begitu santai sekarang, jadi selesaikan semuanya sekarang ini dia, bagaimana kalau kita berpisah? Setelah berpikir sebentar, Shen Lian terus berbicara. Setelah mendengarkan kata-kata Shen Lian, ekspresi mata-mata pulau itu menjadi rileks. Segera, dia mengangguk dan berkata, "Oke. Lakukan saja apa yang kamu katakan, lemparkan barang-barang itu ke sini sekarang, lalu kita bisa berpisah. Tetapi bagaimana kamu bisa menjamin bahwa kamu tidak akan menyesalinya setelah aku memberimu sesuatu?" Tanpa diduga, begitu mata-mata pulau itu selesai berbicara, Shen Lian, yang awalnya ingin membuat kesepakatan, berubah pikiran lagi. Faktanya, kekhawatiran Shen Lian tidak bisa dihindari. Sepotong brokat kuning ini adalah satu-satunya kartu truf di tangannya. Jika dia menyerahkannya dengan mudah, dan mata-mata negara kepulauan itu menarik kembali kata-katanya, maka dia tidak akan memiliki peluang sama sekali. Titik. Baka. Kamu mempermainkanku. Kalau begitu ayo kita mati bersama. Mendengar apa yang dikatakan Shen Lian, mata-mata negara pulau itu hampir melonjak marah. Ketika potensi obatnya perlahan melemah, mata-mata negara pulau itu sebenarnya sangat cemas. Dia juga tahu bahwa Shen Lian mengulur waktu, tetapi sekarang Huang Jin di sini di tangan Shen Lian, mata-mata negara kepulauan itu masih berharap mendapatkan Huang Jin, jadi mereka menahan diri untuk mengambil tindakan. Jangan cemas dulu. Dengan cara ini, Anda bisa memberi kami waktu untuk istirahat dan memulihkan sedikit kekuatan. Dengan cara ini, semua orang bisa yakin, setuju. Melihat mata-mata negara kepulauan itu meniup janggutnya dan menatap dengan marah, tetapi tidak berani mengambil tindakan, Shen Lian hampir tertawa terbahak-bahak. Untungnya, Shen Lian telah mempraktikkan seni menahan tawa, jika tidak, dia mungkin tidak dapat menahannya. 3 menit. Jika kamu tidak memberiku benda itu dalam 3 menit, aku akan langsung melakukannya. Mata-mata negara pulau memperkirakan perkiraan waktu hingga efek obatnya hilang, lalu berkata. Melihat Wu Yilian mengangguk, Shen Lian tidak mengatakan apa-apa lagi dan diam-diam menghadapi mata-mata negara kepulauan itu. Meskipun Shen Lian tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Wu Yilian untuk memulihkan kekuatannya, karena Wu Yilian mengangguk, itu berarti 3 menit dapat diterima. Jika waktunya tiba, berikan barang-barangmu padaku. 3 menit berlalu dengan cepat, dan Shen Lian tidak membuang waktu, melambaikan tangannya dan mengusir Huang Jin. Faktanya, Shen Lian dan Wu Yilian sudah memikirkannya. Setelah mengusir Huang Jin, mereka ingin langsung mundur, tetapi mata-mata negara kepulauan tidak berpikir demikian. Sejak awal, mata-mata negara kepulauan itu tidak pernah berpikir untuk membiarkan Shen Lian dan yang lainnya pergi. Ketika dia melihat Huang Jin berada di luar kendali Shen Lian, dia segera terbang ke depan dan memukul wajah Wu Yilian. Niat awal mata-mata negara kepulauan itu adalah untuk melindungi benda-benda itu. Sekarang setelah benda-benda itu keluar dari bahaya, dia tidak memiliki keraguan. 2 orang di depannya menyebabkan dia menelan pil potensial dan menyebabkan dirinya menderita karena ada kemungkinan, negara kepulauan mata-mata tidak ingin mudah bagi mereka. Mendengus. Melihat serangan mendadak oleh mata-mata negara kepulauan, baik Shen Lian maupun Wu Yilian tidak terkejut. Meskipun Shen Lian tidak begitu mengerti, Wu Yilian tahu dengan jelas bahwa orang ini hanya ingin bunuh diri saat obatnya masih berlaku. Pemurnian untuk melampiaskan amarah. Bagaimana Wu Yilian, yang telah lama berjaga, bisa membiarkannya berhasil? Bagaimana mungkin seorang pencaksilat seperti Wu Yilian, yang berasal dari keluarga bangsawan, tidak memiliki trik penyelamatan nyawa di tubuhnya? Ciri-ciri mentalitas keluarga Wu mereka adalah mereka pulih dengan sangat cepat, meski hanya bertahan 3 menit, Wu Yilian telah memulihkan 70% kekuatannya. Menghadapi mata-mata negara kepulauan yang potensinya perlahan-lahan memudar, selama Wu Yilian bisa menahannya, dia secara alami akan dikalahkan karena kurangnya kekuatan internal. Serangan mendadak itu disela oleh Wu Yilian. Mata-mata negara pulau itu terkejut. Dia memandang Wu Yilian dengan heran dan diam-diam menyesali bahwa dia seharusnya tidak setuju untuk menunggu selama 3 menit itu kehilangan kekuatan,
sebenarnya setelah mendapatkan kembali kekuatannya dalam waktu sesingkat itu membuat pertarungan yang dia pikir bisa dia menangkan dalam satu kali kejadian kini menjadi seimbang. Anak muda, aku tahu kamu akan menarik kembali kata-katamu. Sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Setelah memblokir kembali mata-mata negara kepulauan itu dengan pedang, Wu Yilian berdiri di depan Shen Lian dengan pedang horizontal dan berbicara dengan percaya diri dan tenang. Kamu pergi. Melihat bahwa dia melewatkan satu pukulan pun, mata-mata negara kepulauan itu juga tahu bahwa situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan sendirian. Meskipun dia mengubah keputusannya, meskipun dia sangat tidak rela membunuh dua orang di depannya, yaitu mata-mata negara kepulauan tidak kehilangan akal sehatnya dan tentu saja akan melakukannya di masa depan. Ada teman yang dapat membantu Anda membalas dendam. Setelah mendengar apa yang dikatakan mata-mata negara pulau itu, Shen Lian melirik Wu Yilian, saling mengangguk, dan keduanya perlahan mundur. Faktanya, baik Shen Lian maupun Wu Yilian telah menemukan bahwa rekan mata-mata negara kepulauan lainnya sebenarnya tidak mati, dan perlahan-lahan terbangun. Meskipun situasinya tampaknya menguntungkan mereka, mereka tetap tidak bisa bertindak sembarangan. Mata-mata pulau di depanku memegang pil di tangannya, tapi siapa yang tahu kalau mata-mata lain memegang pil itu? Jika dia dan Wu Yilian terus berjuang melawan mereka, menyebabkan orang itu meminum pil dan situasinya berubah lagi, itu bukanlah hasil yang ingin dilihat Shen Lian. Misi saya adalah untuk melacak peninggalan budaya. Peninggalan budaya tersebut sekarang telah rusak, dan isi peninggalan budaya pada dasarnya telah dipahami. Huang Jin yang ditinggalkan begitu saja oleh Wu Yilian mungkin bukanlah sesuatu yang berharga, itu juga telah ditelan oleh dirinya sendiri, hasil seperti itu sudah cukup untuk memuaskan Shen Lian. Adapun mata-mata negara kepulauan, tidak perlu mengambil risiko membunuh mereka. Dengan sedih menyaksikan Shen Lian dan Wu Yilian berjalan pergi, mata-mata pulau itu berbalik dan mengambil brokat kuning itu. Meskipun dia dipenuhi dengan kebencian, dia tidak punya pilihan lain. Nona Elaine, apa yang tertulis di brokat kuning itu? Setelah meninggalkan pelabuhan Xiaowan dengan selamat, Shen Lian bertanya kepada Wu Yilian. Sejujurnya, Shen Lian sangat ingin tahu tentang benda apa yang tersembunyi di peninggalan budaya, yang terlihat sangat berharga dan mudah ditinggalkan oleh Wu Yilian. Haha, itulah keterampilan internal nomor 1 di dunia, Yi Jinjing. Wu Yilian terkekeh dan menjawab Shen Lian. Apa? Kenapa kamu menyerahkan hal yang begitu berharga sekarang? Mendengar perkataan Wu Yilian, Shen Lian langsung merasa tidak nyaman dan bertanya-tanya apakah dia harus kembali dan merebut kembali Yi Jinjing. Bab 78. Setelah ragu-ragu sejenak, Shen Lian mengambil keputusan dan ingin berlari kembali dan merebut kembali Yi Jinjing, tetapi ditahan oleh Wu Yilian. Tidak, Shen Lian, berikan saja pada mereka. Ekspresi Wu Yilian sangat santai, yang membuat Shen Lian sangat bingung. Bukankah kamu mengatakan itu adalah keterampilan internal terbaik di dunia? Apakah kamu benar-benar memberikannya kepada mereka seperti ini? Shen Lian memandang Wu Yilian dan bertanya, meskipun tugas itu berhasil diselesaikan, Shen Lian tidak dapat menerima bahwa harta Tiongkok yang begitu penting jatuh ke tangan orang lain karena alasannya sendiri. Wu Yilian harus berpikir demikian dalam hatinya, tetapi itu sepertinya dia tampak acuh tak acuh. Dengarkan aku dan jelaskan dulu padamu. Yi Jinjing adalah keterampilan internal terbaik di dunia, tapi ini bukan rahasia. Mendengarkan kata-kata Wu Yilian, Shen Lian akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Yi Jinjing telah dikumpulkan oleh Sekte Songshan Shaolin sejak zaman kuno dan konon diciptakan oleh Bodhidharma. Di masa lalu, semua orang mengira bahwa Yi Jinjing adalah yang terbaik di dunia energi internal, begitu banyak seni bela diri orang berbondong-bondong ke sana, di zaman modern, karena perubahan zaman, perubahan itu juga karena Sekte Songshan Shaolin tidak bisa diganggu oleh dunia sekuler, sehingga mereka langsung mempublikasikan Yi Jinjing ke publik. Faktanya, alasan Yi Jinjing dipublikasikan bukanlah karena Sekte Shaolin itu sombong, tetapi karena tidak ada seorang pun yang mampu mempraktikkan hal ini dari zaman kuno hingga saat ini. Sekte Shaolin telah mempertahankan keterampilan internal yang tidak dimiliki siapapun dapat menguasainya selama ribuan tahun. Di zaman modern, di bawah pengaruh pemikiran mereka akhirnya mengambil keputusan seperti itu. Bagaimanapun juga, betapapun berharganya suatu benda dan tidak ada yang dapat menggunakannya, itu tetap merupakan benda yang tidak berguna. Selama ribuan tahun, banyak ahli terkemuka dari Sekte Shaolin belum mampu memahami rahasia Yi Jinjing. Terlebih lagi, Sekte Shaolin, yang merupakan tempat budidaya murni, karena Yi Jinjing, saya tidak tega diganggu olehnya. Daripada melakukan ini,
lebih baik mengumumkan hal ini kepada publik untuk menyelesaikan masalah 1000 ini. Misteri tahun. Tentu saja, pengungkapan Yi Jinjing oleh sekolah Shaolin tidak terbuka untuk semua orang. Semua sekte terkenal dan lurus di dunia seni bela diri Tiongkok dan keluarga bangsawan besar pada dasarnya memiliki versi asli Yi Jinjing yang mereka salin secara pribadi dari Yi Jinjing. Gua Bodhidharma di Gunung Shaoxi, jadi bagi dunia seni bela diri Tiongkok, Yi Jinjing bukan lagi rahasia. Alasan mengapa Wu Yilian dapat mengetahui sekilas apa yang tertulis di Huangjin adalah karena saat Yi Jinjing dipublikasikan kebetulan terjadi pada orang-orang dari generasi Wu Yilian. Saat itu, kepala keluarga Wu yang telah memperoleh Yi Jinjing segera memanggil seluruh anggota keluarga, terutama generasi muda keluarga seperti Wu Yilian. Ia mengesampingkan semua rencana pelatihannya dan mengabdikan dirinya untuk mempelajari Yi Jinjing. Hasilnya adalah Wu Yilian dan yang lainnya telah mempelajari Yi Jinjing secara menyeluruh, tetapi tidak ada yang berhasil mempraktikkannya. Kemudian, ketika para pemimpin terkenal dari berbagai sekte berkumpul untuk berkomunikasi, hasilnya sama, tidak ada yang bisa mempraktikkannya. Sejak saat itu, Yi Jinjing, keterampilan internal nomor 1 di dunia, menjadi harta karun yang diketahui semua orang. Hah? Jadi itu maksudnya. Ada begitu banyak orang di dunia seni bela diri Tiongkok, tapi tidak ada yang bisa mempraktikkannya. Setelah memahami seluk-beluk Yi Jinjing, Shen Lian mengangkat bahu. Untungnya, ada Wu Yilian di sampingnya, kalau tidak, dia tidak akan tahu tentang masalah seni bela diri seperti itu. Buku rahasia umum itu, kalau dipikir-pikir, tidak sulit didapat oleh anak-anak muda negara kepulauan itu. Hanya saja barang yang mereka kawal dengan hati-hati ternyata adalah rahasia yang diumumkan 1000 tahun yang lalu. Sungguh lucu memikirkannya. Setelah menjelaskan kepada Shen Lian, Wu Yilian berkata dengan nada sombong bahwa orang-orang di negara kepulauan itu bekerja keras, dan apa yang akhirnya mereka peroleh adalah Yi Jinjing yang tidak dapat dipraktikkan oleh siapapun. Tidak perlu meragukan betapa berharganya buku rahasia ini, tapi nilai sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tidak, sebenarnya ada sesuatu di dalam patung Buddha itu, yang disebut pil pengembalian hebat. Setelah memahami bahwa Huangjin memang tidak penting, Shen Lian merasa lega. Setelah memikirkannya, dia berbicara dengan Wu Yilian tentang pil pengembalian hebat. Apa? Da Huandan. Di mana bendanya? Wu Yilian langsung berteriak ketika mendengar istilah itu keluar dari mulut Shen Lian. Ah! Apakah kamu pandai mengambil sesuatu? Aku sudah menelannya. Melihat ekspresi Wu Yilian, Shen Lian mungkin menyadari bahwa pil pengembalian hebat mungkin adalah hal yang sangat penting dalam patung Buddha. Tertelan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Mendengar Great Return Pil dimakan oleh Shen Lian, Wu Yilian segera mengulurkan tangan dan menyentuh dada Shen Lian, seolah ingin mulai menelitinya. Shen Lian, yang tersentuh oleh Wu Yilian, tersipu dan segera berbalik. Adegan itu tiba-tiba menjadi sedikit memalukan. Ah, maafkan aku hanya ingin tahu. Wu Yilian juga menyadari bahwa perilakunya sedikit tidak pantas saat ini, dan buru-buru menarik tangannya yang putih dan lembut, sedikit tersipu. Hei! Apakah lukamu sudah sembuh? Pada saat yang memalukan ini, Wu Yilian tiba-tiba berbicara, mengingatkan Shen Lian akan sesuatu yang telah dia abaikan. Saat dia bertarung dengan mata-mata negara pulau tadi, Shen Lian terluka parah. Secara logika, bahkan jika dia menekan tekanan dan tidak muntah darah, wajahnya seharusnya pucat dan napasnya lemah. Tidak menjadi lebih sehat, dan masih ada beberapa luka serius. Iya, kok lukaku bisa sembuh? Shen Lian juga menyadari masalah ini sejenak dan berkata dengan sangat aneh. Faktanya, orang yang telah menguasai energi batin dapat dikatakan memiliki kendali real-time atas kondisi tubuhnya sendiri. Namun kini Shen Lian bahkan tidak menyadari bahwa dirinya terluka parah itu normal. Jelas, tubuh si Chen Lian ini memang utuh seperti sebelumnya tanpa disadari. Apa yang terjadi? Aku tidak merasakan apapun. Shen Lian bingung sejenak. Dia bisa berpikir bahwa perubahan di tubuhnya pasti terkait dengan Great Return Pill, tapi itu benar-benar aneh. Bahkan jika Great Return Pill memiliki efek menyembuhkan luka, itu tidak akan terjadi jadi diam, kan? Saya mengerti. Semua legenda itu benar. Pil pengembalian hebat yang Anda minum ternyata adalah pil pengembalian hebat yang asli. Melihat reaksi Shen Lian, Wu Yilian berkata dengan rasa iri di wajahnya, mengingat legenda tentang pil pengembalian hebat di benaknya, dan dia pada dasarnya yakin apa yang terjadi pada Shen Lian sekarang. Apa maksudmu? Kamu tahu pil pengembalian hebat ini, kan? Apakah ada kegunaan lain selain menyembuhkan luka? Melihat pandangan pengertian Wu Yilian,
Shen Lian bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan ramuan ajaib, tapi untungnya itu tampaknya bermanfaat baginya, jadi dia ingin tahu lebih banyak tentang Wu Yilian. Tentu saja ada kegunaan lain, ya Tuhan, Shen Lian, kamu adalah keajaiban di dunia seni bela diri. Wu Yilian menarik napas dalam-dalam. Apa yang terjadi pada Shen Lian sekarang membuat Wu Yilian sedikit linglung. Bersambung.